Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Ramadan kita dan kita sudah sampai pada hari yang ketiga di bulan Ramadan 1444 Hijriah, yang insya Allah kita akan berusaha semakin baik Ramadan kita dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Di antara usaha ikhtiar kita untuk semakin baik Ramadan kita adalah kita berusaha untuk mencapai apa yang sesungguhnya ditujukan dari semua perintah-perintah Allah kepada kita, termasuk di antaranya adalah perintah puasa, di mana agar kita semuanya memiliki ketakwaan. Dan 2 hari yang lalu kita telah membahas sebagaimana Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan atau membahas tentang perintah takwa dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, bahwa beliau mengajak kita untuk merenungi serangkaian firman Allah yang ada dalam surat Ali Imran, yaitu pada ayat 102 hingga ayat 105. Sebelumnya kita telah membahas dari ayat 102 hingga 103, di mana kita diingatkan yang pertama untuk memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya ketakwaan. Lalu kita juga diwanti-wanti di ujung ayat 102 itu agar kita meninggal dalam kondisi Islam, punya keimanan, punya ketakwaan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bisa mengikatkan erat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, kesatuan umat ini dengan tali Allah, dengan kecintaan karena Allah, kebencian karena Allah, yang karenanya itu kemudian akan membuat kita bisa bersatu dan tidak terjebak pada pecah belah. Dan kemudian kita diajak untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat sebelumnya, bahwa kita ini kalau bukan karena Islam mungkin kita akan susah bersatu, kalau bukan karena Islam mungkin kita rawan dengan perpecahan. Dan agama ini memang diturunkan untuk kemudian menjaga stabilitas sosial, ya, merukunkan atau membuat manusia itu bisa saling bekerja sama, saling memahami, ya, sebagaimana hakikat dia sebagai makhluk sosial. Dan dari situ kemudian kita merenungi bahwa perintah untuk bersatu, untuk berpegang teguh pada tali Allah itu hadir setelah perintah untuk kita bertakwa. Karena itu kemudian sesungguhnya di antara yang membuat menjadi indikator ketakwaan kita adalah kebersatuan kita. Bila kita bersatu, kita mudah bersatu, maka insya Allah, ya, ada kebaikan atau ada ketakwaan yang cukup baik dalam diri kita. Tetapi bila kita mudah terpecah belah, maka mungkin ada persoalan pada ketakwaan kita. Kita tak lagi takut kepada Allah, kita tak lagi mengikuti perintah-perintahnya. Dan kemarin di awal kita telah membahas bahwa ketakwaan ini diperintahkan karena memang kebaikan-kebaikan berhimpun padanya. Bila ada ketakwaan, maka akan lahir kebaikan demi kebaikan dalam diri kita. Bila tiada ketakwaan, maka akan lahir keburukan demi keburukan dalam diri kita. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan
ayat yang berikutnya, ayat 104, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di sini Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ada lam ta'kid. Wal takum, dan hendaklah, jadilah kalian. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menjadilah kalian sekelompok umat, sekelompok manusia yang menyeru kepada al khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kema'rufan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang menahan dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Apa itu al khair? Di antara makna al-khair ya adalah keimanan dan ketaatan. Jadi ketika dikatakan ya kita menjadi umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al-khair, maka sesungguhnya kita menyeru kepada keimanan dan ketaatan. Mengajak orang ayo kita beriman, mengajak orang ayo kita taat. Itulah al-khair. Sebab al-khair itu bukan semata-mata adalah ukuran materi duniawi, kebaikan-kebaikan dunia, tapi lebih dari itu adalah secara jangka panjang adalah al-khair, adalah kebaikan di akhirat kita nanti. Dan insya Allah ya, kemarin kita sudah membahas tentang at-taqwa ya, di antara manfaat taqwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Siapa yang bertakwa akan dibukakan jalan-jalan keluar ya, dan kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tak pernah dia sangka-sangka. Lalu memerintahkan kepada al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Sesuatu yang etis secara publik, yang orang sudah memahami itu adalah kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, sesuatu yang penuh dengan keingkaran, terutama keingkaran dari menahan dari sesuatu yang penuh dengan keingkaran, terutama keingkaran dari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dan sebagainya. Ingkar kita pada arahan Allah dan Rasulnya. Dan itu kita meminimalisir, kita melarang, kita menahan orang-orang agar tidak terjerumus pada hal yang semacam itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Ini juga diantara sesungguhnya indikator ketakwaan kita. Ketika kita memiliki ketakwaan, maka kita akan tergerak untuk menyeru kepada al-khair ya. Ketika kita punya ketakwaan, maka kita akan tergerak untuk menjadi bagian dari meneguhkan amar ma'ruf nahi munkar, mengoptimalkan kebaikan, meminimalisir keburukan. Dan ini jangan dianggap sebagai beban. Justru kita memandang ini sebagai peluang atau potensi atau peluang kita untuk mendapatkan amal jariyah, pahala-pahala jariyah yang akan terus mengalir meskipun nanti kita telah wafat. Sebab ada sabda Rasulullah yang mengatakan ad-dalu 'alal khair ya kafailihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Lalu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang terakhir dari rangkaian tentang ketakwaan ini, Allah berfirman di situ, wala takunu kalladzina tafarraqu ya, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan mereka menyelisihi ya dari apa yang telah datang ya, penjelasan-penjelasan yang telah datang kepada mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itu adalah bagi mereka itu azab yang besar. Nah, jadi ini juga menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan untuk mengukur ketakwaan kita. Ketakwaan kita mestinya tak menjadikan kita menjadi orang-orang seperti layaknya orang-orang yang mudah berpecah belah. Makanya ya kalau kita mudah terpecah belah, ada kemungkinan masalah pada ketakwaan kita. Kita tak lagi takut kepada Allah, kita tak lagi peduli pada perintah Allah dan sebagainya. Padahal jelas katakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu diantaranya sesungguhnya
kemudian kita mengukur sesuatu itu karena Allah. Kita mencintai sesuatu karena Allah, kita membenci sesuatu karena Allah. Karena ukurannya Allah, maka sesungguhnya mestinya potensi-potensi perpecahannya semakin mengecil karena semuanya kemudian atas keridhaan dari Allah. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian seperti orang-orang mudah terpecah belah, ya, apalagi wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, apalagi kemudian kita menjadi seperti orang-orang yang menyelisihi ajaran agamanya. Sudah jelas, sudah disampaikan jelas, kita selisihi. Ya, sudah jelas ya apa yang diperintahkan Allah kita tak mau. Sudah jelas apa yang diarahkan Rasulullah kita tak ikuti dan seterusnya. Jangan seperti itu, karena ini akan menjadikan kita akhirnya tak memiliki ketakwaan. Padahal perintah awalnya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa melanjutkan ibadah puasa kita hingga akhir Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.